Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Windy Fatika dengan saya sendiri dengan NIM 11901308 dan teman saya Wiwit Siti Hidayah dengan NIM 11901106. Kami dari kelas 6G PAI. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Adapun judul yang kami angkat yaitu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi ijtihad mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode permainan lempar dadu kelas 10 IPS di SMAS Mujahidin Pontianak. Dari latar belakang masalah, peneliti melakukan pengamatan di kelas 10 IPS SMAS Mujahidin. Peneliti menemukan adanya permasalahan pada anak dalam proses pembelajaran, yaitu hasil belajar siswa menurun mengenai materi ijtihad. Yang pertama yaitu guru yang hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua, peserta didik yang hanya dia mendengarkan, peserta didik ada yang mengantuk, kemudian ada peserta didik yang asik berbicara dengan sebangku. Nah, di sini dapat dilihat bahwa siswa tersebut seperti tidak semangat dalam belajar. Faktornya bisa saja karena bosan. Hal ini juga disebabkan oleh guru yang kurang kreatif dalam memilih metode pengajaran dan menyampaikan materi pembelajaran, sehingga anak kurang tertarik dan mudah bosan serta hasil belajarnya pun menurun. Nah, peneliti menggunakan permainan lempar dadu guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Permainan lempar dadu ini diharapkan dapat memudahkan anak dalam memahami materi ijtihad pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun rumusan masalah dalam proposal kami yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi ijtihad mata pelajaran Al-Quran Hadis setelah menggunakan metode permainan lempar dadu kelas 10 IPS di SMAS Mujahidin Pontianak. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi ijtihad mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode permainan lempar dadu kelas 10 IPS di SMAS Mujahidin Pontianak. Baik, untuk manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai metode permainan lempar dadu, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkaya literatur tentang metode permainan lempar dadu pada materi ijtihad pada mata pelajaran Al-Quran Hadis khususnya bagi peserta didik kelas 10 IPS di Mujahidin Pontianak. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama bagi sekolah. Adapun manfaat bagi sekolah yaitu dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan metode pembelajaran pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kemudian yang kedua atau yang B itu bagi guru. Manfaat bagi guru yaitu melalui metode permainan lempar dadu dapat meringankan guru dalam mengkondisikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian dapat meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas. Yang C, manfaat bagi siswa. Menggunakan metode permainan lempar dadu dapat mengatasi permasalahan belajar siswa dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kemudian bagi peneliti, yang D atau yang keempat, yaitu manfaatnya sebagai syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kuantitatif. Lanjut pada bagian kajian teori. Nah, di sini terdapat 2 variabel. Yang pertama, metode permainan lempar dadu. Yang kedua, hasil belajar. Untuk variabel yang pertama, metode permainan lempar dadu ini terbagi menjadi 2 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, metode. Dari kutipan Haji Muzayyin Arifin pada tahun 1987 di halaman 97, kemudian Peter Salim tahun 1991 di halaman 1126, kemudian menurut Ramayulis pada tahun 2001 di halaman 107. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Kemudian poin kedua yaitu permainan lempar dadu. Nah, menurut Raisatun Nisa pada tahun 2013 di halaman 129, permainan lempar dadu diadaptasi dari permainan ular tangga, di mana permainan ular tangga apabila melemparkan dadu, maka setiap permainan harus mengikuti jalan sesuai dengan jumlah kocokan dadu, terus diulangi sampai ada pemenangnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari permainan lempar dadu adalah dapat menarik perhatian anak karena permainan yang menarik dan menyenangkan dan juga membuat anak memiliki minat untuk turut serta aktif dalam permainan tersebut dan juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar ini juga terdapat 2 poin. Yang pertama akan menjelaskan mengenai apa itu belajar. Dari pendapat Slameto, kemudian Skinner, dan juga Tursan Hakim, kami menyimpulkan bahwa belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan usaha dan latihan serta pengalaman yang diperoleh secara sadar dan sengaja yang mengakibatkan timbulnya perubahan baru. Kemudian yang kedua, pengertian hasil belajar. Poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini, hasil belajar merupakan kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajarnya yang dimana hasil tersebut dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan perilaku, sikap, dan keterampilan. Hasil belajar biasanya dapat dinilai dalam bentuk angka, huruf, dan juga kata-kata. Nah, hasil belajar tersebutlah dipengaruhi oleh kemampuan siswa itu sendiri dan kualitas pengajaran yang dimiliki seorang guru. Di sini Wiyu Suci Hidayah akan melanjutkan presentasi dari Windy Fatika. Di poin kajian terdahulu, di sini terdapat beberapa kajian terdahulu. Yang pertama Ari Veronica, yang kedua Niu Wayan Eka Suniantari dan kawan-kawan, dan yang ketiga Karina. Nah, bahwa dari pendapat kajian terdahulu tersebut bahwa hasil penelitiannya terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik dengan metode lempar dadu. Nah, di metode penelitian ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa angka di lapangan dengan metode skala dokumentasi maupun instrumen penelitian. Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk mendapatkan data yang relatif serta konkret dan teratur. Hal tersebut dikarenakan masalah yang diteliti dalam penelitian ini ada berupa ukuran tingkat kecerdasan siswa. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. Aripunto pada tahun 2006 mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Penelitian kelas dilakukan antara guru dengan kolaborasi atau orang lain yang bertujuan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah yang ada di kelas, sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelasnya. Metodologi yang digunakan ialah metode kualitatif. Basrowi dan Suwandi mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, tempat dan waktu penelitian, tempatnya berada di SMAS Mujahidin yang berlokasi Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 78121, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 4 November pada tahun 2021. Nah, di bagian populasi dan sampel, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hal tersebut merupakan menurut Sugiono pada tahun 2016. Artinya, seluruh data, objek, ruang lingkup, dan waktu yang dibutuhkan dan mendukung serta memiliki karakteristik tertentu yang dipilih sesuai dengan keperluan tertentu merupakan populasi. Populasi juga dibedakan antara populasi target dengan populasi terukur.
Nah, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS tahun pelajaran 2021 hingga 2022 dengan jumlah siswa sebanyak 15 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Nah, teknik pengumpulan di sini yakni teknik sampling jenuh, yaitu metode penarikan sampel bila sebuah anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik pengumpulan dan instrumen data. Yang pertama, tes. Dengan memberikan tes tertulis kepada siswa berupa esai guna mengetahui keberhasilan dalam belajar menggunakan metode permainan lempar dadu. Yang kedua, wawancara. Dengan membuat pedoman wawancara berupa butir-butir pertanyaan. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berupa pengambilan foto kegiatan anak dan guru pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan adanya dokumentasi, maka menjadi pelengkap data guna menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif korelasional. Menurut Sugiono pada tahun 2018, penelitian deskriptif korelasional adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan antara satu unsur atau elemen dengan unsur atau elemen lainnya untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya. Baik, sekian pemaparan dari hasil proposal yang telah kami buat. Saya Windy Patika. Dan saya Wirsiti Hidayah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.